situasi negara kita. Setelah masa penjajahan, agama Buddha di Indonesia mengalami kebangkitan kembali, terutama melalui peran penting Biku asing Cina kita. Biku asing Cina kita atau disebut dengan Beboneng dilahirkan di Bogor pada tanggal 23 Januari 1923. Beliau ditunjuk sebagai Ketua Gabungan Saktor Indonesia sekaligus juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Pemuda Teosofi Indonesia. Beliau mengorganisasi peringatan Hari Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur yang pertama sejak agama Buddha tertidur di bumi Indonesia selama 500 tahun. Pada tanggal 29 Juli 1953, beliau melanjutkan kehidupan Cina menjadi Samanera dengan nama Tujen. Penapisannya dilakukan di bawah bimbingan Arya Maha Biksu Kencing dengan tradisi Mahayana yang bertempat di Wihara Konghuasi atau Jakarta. Beliau sudah ditahbiskan sebagai biku di Myanmar sejak tahun 1953. Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan dengan kita. Atas anjuran yang Arya Maha Biksu Kencing, beliau berangkat ke Burma pada awal tahun 1954 untuk mempelajari agama Buddha lebih lanjut. Pada tahun 1959, beliau mengundang para biku dari luar negeri yang terdiri dari yang Arya Mahasi Sayadaw, yang Arya Narada Mahatera, dan juga yang Arya Piyadasi Mahatera. Tugas dari beliau ini adalah untuk menahbiskan bisu-bisu baru dan mengajarkan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia untuk memperkenalkan kembali ajaran Buddha. Biku asing Cina kita pernah menjabat sebagai ketua persidangan Sangga sekaligus ketua Vidyaka Sabha, Dewan Fatwa, Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia sebelum terbentuknya Konferensi Agung Sangga Indonesia atau yang disebut KASI. Biku asing Cina kita sudah mendirikan banyak wihara dan organisasi Buddhis seperti Perbudi, Persaudaraan Upasaka dan Upasika Indonesia, World Buddhist Sangha Council, PBSC, dan juga World Fellowship of Buddhist KMB. Tokoh-tokoh perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. Bhikkhu Giri Rakito. Bhikkhu Giri Rakito adalah salah satu tokoh Sangha Theravada di Indonesia yang berperan penting dalam perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. Beliau dikenal sebagai seorang bhikkhu yang memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan ajaran agama Buddha kepada masyarakat luas, baik melalui kegiatan Dhammādesana atau khotbah dhamma, bimbingan meditasi, maupun pembinaan umat di berbagai wihara. Kehadirannya memperkuat fondasi agama Buddha pada awal kebangkitan kembali. Selain itu, Bhikkhu Giri Rakito juga dikenal dekat dengan umat dan aktif dalam kegiatan sosial. Beliau tidak hanya menekankan pentingnya praktik spiritual, tetapi juga penerapan nilai-nilai Buddhis dalam kehidupan sehari-hari seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan sikap welas asih. Perannya membuat banyak umat merasa terbimbing, sehingga Sangha menjadi lebih dihargai dan diperhatikan karena keberadaannya di masyarakat. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 1917. Orang Wijaya adalah orang yang saya lahirnya dengan tempat